Masih ngantuk. Kristus bangkit. Haleluya. Saudari-saudaraku, saya undang Anda untuk menyampaikan salam Paskah kepada kanan kiri Anda, depan belakang, dengan senyum yang paling manis. Selamat Paskah, selamat Paskah. Misa Paskah paling pagi itu untuk para Romo, itu nyaris rasanya seperti misa requiem. Karena umatnya masih dari semalam itu masih arwahnya belum pulang. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, suatu hari ini kejadian nyata di novisiat kami, ada para frater yang iri karena durian yang ada di novisiat kami tidak pernah sampai di refter para frater. Jadi yang makan selalu romo-romo terus, padahal pohon duriannya ada banyak. Tapi tidak sekalipun pernah dinikmati bersama para frater. Karena duriannya disimpan di ruang rekreasi para romo. Suatu malam, ada 2 orang frater. Dan Anda kenal frater itu. 2 orang frater yang saking pengen makan durian, dia memutuskan malam itu jam 11, ketika romo-romo sudah berangkat tidur, mereka memutuskan pergi diam-diam ke ruang rekreasi romo karena ada tumpukan durian yang baru dipanen. Karena saking inginnya, dibukalah 3 butir buah durian. Mereka menikmati di dalam sana. Makan. Dan karena takut ketahuan, bijinya itu dimasukkan lagi, lalu duriannya diikat dengan tali rafia. Ditumpuk lagi di sana. Karena takut ketahuan. Wah, sudah puas rasanya. Mereka tidak tahu bahwa jam 1 malam, 2 jam kemudian, ada seorang pastor dari Amerika datang. Jam 1 malam, pastor ini, pastor tamu datang dari Amerika, dan dia bule, jadi hanya mendengar tentang durian. Karena jet lag, dia tidak bisa tidur. Karena badannya masih ikut jam di Amerika. Jam 1 siang di Amerika, jam 1 malam di sini. Jadi dia pergi dong ke kamar rekreasi dan melihat, oh ini ternyata durian yang legendaris itu. Ini buah yang hanya saya baca di buku dan di Google. Jadi dia memutuskan untuk mencicipi durian. Tetapi kan durian itu susah dibuka. Dari semua tumpukan durian itu dia melihat ada durian yang gampang dibuka. Karena hanya diikat dengan tali rafia. Digunting talinya, langsung terbuka. Oh, seperti ini bentuknya buah durian. Lalu biji durian itu, yang tadi sudah diemut-emut oleh frater, dimakan. Kok keras? Kok nggak ada rasanya? Oh, durian itu tidak seenak yang diceritakan orang. Dia coba 1 sepo, tidak ada rasa. Dia coba 2, tidak ada rasa. Akhirnya 3-tiganya dia buka. Tapi itu kan bekas para frater ya. Besoknya dia berkisah kepada romo-romo yang lain. Ternyata durian itu keras. Durian itu tawar, tidak ada rasanya. Lah ya, yang kamu makan bijinya, men. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan. Bagaimana kita bisa memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit kalau kita sendiri tidak pernah berjumpa dengannya? Kalau kita tidak pernah mengalami kebangkitan Yesus, bagaimana Anda mau memberi kesaksian? Sama seperti Romo dari Amerika tadi, tidak bisa memberi kesaksian tentang durian karena yang dia makan hanya bijinya dan bukan dagingnya. Saudari-saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk kita ratapi dalam kesedihan yang berlarut-larut, dalam dendam yang tidak berkesudahan. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak dirayakan dalam sukacita kebangkitan. Maka saya minta mulai pagi kebangkitan ini, mulai Paskah pagi ini, wartakan kepada dunia bahwa Anda sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ciri-cirinya apa?
kemana-mana orang yang mengalami kebangkitan Yesus itu tersenyum. Bisa mudah tersenyum. Coba lihat kanan kiri Anda. Dia sudah berjumpa dengan Yesus belum? Atau masih di alam kubur? Coba lihat wajahnya. Mudahlah tersenyum. Santa Teresia dari Avila pernah menulis doa yang singkat tapi mendalam. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari muka yang masam. Semoga kita setelah Paskah pagi ini benar-benar merasakan sukacita Tuhan, menjadi pribadi yang mudah tersenyum dalam semua situasi hidup. Lihatlah para suami, kondisi rumah tangga akan lebih mudah di-manage kalau Anda mudah tersenyum pada istri Anda. Ketika istri Anda sedang Anda senyum saja, lihat istrimu, kagumi dia. Oh, dia mengasihiku, dia mencintaiku, makanya dia cerewet. Bukan begitu ibu-ibu? Ibu-ibu, ketika Anda banyak kata-kata, bukankah itu saat di mana Anda mengekspresikan cinta Anda? Betul ibu-ibu? Ibu-ibu, betul? Tapi bagi suami itu siksaan luar biasa. Maka saya harap Anda, para suami, banyaklah tersenyum. Ibu-ibu, banyaklah tersenyum. Ketika suami Anda tidak memberi kabar, jarang membalas WA Anda, tersenyum saja padanya. Tersenyum. Senyuman itu tanda kebangkitan. Bagi saya, mari kita orang Kristiani dikenal dari pribadi yang mudah tersenyum. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar untuk mudah mengampuni. Tentu Romo yakin tidak semudah kata-kata Romo. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Enak aja Romo bilang mengampuni. Sakitnya tuh di sini Romo. Romo kan tidak mengalami. Yang mengalami saya Romo. Hampir 75% dosa yang diakukan di kamar pengakuan itu salah satunya adalah dendam. Tahun ini saya terbelalak ya. Karena 75% itu angka yang cukup banyak. 3/4 dari Anda mengalami hatinya itu dilukai. Coba lihat kanan kiri Anda sekali lagi. Apakah dia wajahnya menampakkan luka itu? Masya Allah, lihat dulu. Saudari-saudaraku yang terberkati, mari kita belajar untuk melepaskan dendam. Mari kita belajar untuk melepaskan amarah yang belum selesai. Banyak orang memilih untuk menikmati dendam dan amarahnya. Makanya dia nggak keluar dari kuburnya masing-masing. Pintunya tidak mau digulingkan. Kalau Yesus bangkit dalam hidupmu, pengampunan itu adalah karunia yang membebaskan. Mengapa Yesus bangkit dari antara orang mati? Tidak lain, tidak bukan untuk memberi pengampunan. Bacaan kedua yang kita dengar tadi, jelas sekali. Santo Paulus kepada jemaat di Kolose sudah mengatakan pada kita, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Jadi kalau misalnya kita yang tidak pernah mengalami kebangkitan, mau memberi kesaksian tentang pengampunan, itu akan sangat sulit. Tetapi karena Kristus sudah bangkit di dalam hidup kita, kita bisa mewartakan bahwa pengampunan itu mungkin. Bahwa pengampunan itu bisa dilakukan. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari dua hal kecil dan sederhana ini menjadi komitmen Paskah kita. Belajarlah untuk mudah tersenyum. Pada hidup yang kadang-kadang asam sekali. When life gives you tangerine, ketika hidup memberimu buah tangerine, seperti judul drama Korea itu, ubahlah menjadi jus jeruk yang manis. Ketika hidup memberimu lemon yang asam, ubahlah menjadi lemonade yang manis. Dengan senyuman kita bisa mengatasi itu. Karena apa? Sekali lagi kebangkitan Kristus membuat kita punya orientasi baru.
memikirkan hal-hal yang di atas, memikirkan hal-hal yang bukan perkara-perkara yang fana. Dan itu sebabnya kita bisa memberi pengampunan. Bacaan pertama lebih jelas lagi. Semua nabi bersaksi, siapa saja yang percaya pada Yesus, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Pengampunan dosa yang kita terima dalam kebangkitan Yesus membuat kita juga tergerak keluar mengampuni yang lain. Romo berharap kalau Anda masih punya dendam pada orang-orang yang menyakiti hati Anda, tahun ini selesaikanlah. Tahun ini ampunilah. Tahun ini lepaskanlah dendam itu. Ini cerita yang Romo ulangi berkali-kali di Jambi, di kota kelahiran saya. Kalau orang-orang yang meninggalnya itu penuh dengan dendam, wajahnya ketika di peti itu cukup mengerikan. Seperti orang menahan sakit itu. Dan Anda tahu apa yang dilakukan para perias jenazah di tempat saya di kota Jambi? Mereka akan menggoreng 3 butir telur, dikocok lalu dibuat telur dadar dengan minyak yang banyak. Ketika masih panas, baru matang itu, langsung diceplokkan di atas wajah jenazah itu. Diurut-urut dengan minyak yang panas dengan telur itu. Supaya wajah jenazah yang kaku bisa dibuat tersenyum. Ditarik sana, tarik sini. Saya harap sih Anda tidak beralih ke alam baka tahun ini. Saya harap belum ya. Tapi kalau itu terjadi ketika Anda masih menyimpan dendam, aduh, ngeri. Anda kalau tidak bisa mengampuni selama hidup, Anda harus siap-siap 3 butir telur. Semoga kita belajar melepaskan ampun, memberi ampun kepada yang lain. Supaya nanti ketika di peti mati, Romo melihat Anda itu senyumnya siap untuk dibangkitkan di akhir zaman. Senyumnya lebar sekali. Mimpi Romo cuma sederhana. Saya tidak mau jadi profesor, doktor, apalagi uskup, amit-amit jabang bayi. Saya cuma ingin saya meninggal dengan wajah yang bahagia. Saya ingin meninggal dengan senyum yang lebar, pakai kacamata hitam, posisi berdiri sambil begini. Itu cita-cita Romo, sederhana sekali. Saya ingin menampakkan pada dunia bahwa Kristus sungguh bangkit, supaya hidup kita di dunia ini benar bahagia, benar menampakkan pengampunan. Semoga pesan Paskah ini menjiwai Anda sekalian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.